Halo assalamualaikum semua, melanjutkan video sebelumnya yuk langsung aja ke ceritanya, sebelum itu bantu subscribe, like dan komennya dulu. Oke langsung ke ceritanya. Xiao Wu, jangan khawatir aku akan menyusul secepat mungkin, 1 hari atau lebih tidak masalah. Daming dan Erming setelah semua penguasa Stardew Great Forest, mereka memiliki keunggulan mutlak di lokasi. Juga, mereka berdua sangat cerdas, ketika mereka menemukan mereka tidak dapat bersaing mereka akan mencari cara untuk menghadapinya. Meskipun orang-orang Bibidong memiliki kekuatan besar, membunuh Daming dan Erming dengan cepat masih tidak mudah. Setelah kita memasuki hutan, kita akan bertemu dengan mereka sesegera mungkin dan kemudian fokus pada pelarian pertama. Hutan primer berskala besar seperti Stardew Great Forest adalah tempat terbaik untuk Blue Silver Domain saya dan dengan Fast Sea Barrier, menyelamatkan mereka seharusnya tidak sulit. Xiao Wu mengangguk dengan mata berbingkai merah. Saya tumbuh dengan Daming dan Erming sejak kecil, mereka seperti saudara saya. Saya pasti akan pergi menyelamatkan mereka. Tapi kekaisaran roh itu kuat. Saya tidak ingin menempatkan Anda dalam bahaya lagi. Tang San mencium dahinya. Kebodohan apa yang kamu katakan? Bukankah saudara-saudaramu saudaraku juga? Awalnya, jika bukan karena Daming dan Erming segera bergegas, aku sudah akan mati. Saya masih berharap mereka membantu saya menyelesaikan kebangkitan Anda. Jangan terlalu banyak berpikir, kita pasti bisa menyelamatkan mereka. Xiao Wu mengangguk dengan imut, mengubur ke dalam lengan Tang San, tapi hatinya sudah penuh dengan kekhawatiran. Untuk beberapa alasan, dia selalu memiliki firasat buruk. Seolah-olah sesuatu akan terjadi. Sehari kemudian, ketika mereka melakukan perjalanan mendesak, Tang San bahkan tidak beristirahat, melewati 24 jam penuh dalam penerbangan tergesa-gesa, mereka akhirnya mencapai Stardew Great Forest. Tubuh Tang San benar-benar kuat, meskipun ia sengaja tidak beristirahat, luka-luka dari pertemuannya dengan Tang Chen pada dasarnya sudah sembuh. Kekuatan rohnya juga pulih ke kondisi puncak dan kekuatan mentalnya yang tanpa batas membuat kelelahan menjadi lebih baik. Tang San membawa Xiao Wu keluar Stardew Great Forest. Bukannya dia tidak bisa terus terbang, hanya saja ada banyak binatang roh yang tangguh di hutan dan ketika terbang mereka akan dengan mudah menjadi sasaran serangan dan menggunakan Fast Sea Barrier menghabiskan banyak kekuatan mental Tang San. Kali ini lawannya sangat kuat dan Tang San harus mempertahankan kondisi puncaknya untuk menyelamatkan Daming dan Erming. Berjalan ke hutan, Tang San berhenti. Jiwa Xiao Wu kembali ke tubuhnya. Kamu berjaga-jaga, aku akan mencari trek dulu. Tang San duduk setelah berbagi pikiran dengan Xiao Wu. Stardew Great Forest begitu besar sehingga pencarian secara acak tidak akan membuahkan hasil. Pada saat-saat seperti ini, Blue Silver Domain Tang San tidak diragukan lagi dapat menunjukkan efek terbesarnya. Roh binatang di pinggiran hutan tidak terlalu kuat, Xiao Wu berjaga-jaga ditambah kemampuan Blue Silver Domain sendiri sudah cukup dan cadangan untuk melindungi Tang San. Duduk bersila, Tang San meletakkan seagot trident di lututnya. Matanya bersinar secara bersamaan, bersinar seperti 2 safir, 8 cincin roh kaisar perak biru muncul pada saat yang sama riak biru melingkar mengembang dari tubuhnya, menyebar dalam bentuk kipas dengan kecepatan yang sulit untuk dilihat dengan mata telanjang. Setiap pabrik dapat mentransfer Blue Silver Domain. Pada awal sebelum dia mencapai peringkat 70, sebelum Blue Silver Domain-nya telah berkembang, dia bisa memeriksa area yang luas. Sekarang mengandalkan kemampuan Blue Silver Domain yang jauh lebih kuat setelah evolusinya, serta kekuatan mental level tanpa batasnya, bahkan dia sendiri tidak bisa menebak seberapa jauh itu bisa menyebar. Tapi dia bisa yakin bahwa, tempat seperti hutan besar Stardew, adalah tempat terbaik untuk menggunakan domain sepenuhnya. Aura vitalitas gembira mulai terhubung dengan Tang San satu persatu, kekuatan kehidupan yang luar biasa terus-menerus menghampirinya, langsung menghilangkan sedikit kelelahan setelah perjalanan. Meskipun matanya terpejam, bidang pandang Tang San menyebar dekat tanpa batas dengan sebuah pikiran. Setiap tanaman di hutan berubah menjadi matanya.
Dia melihat banyak binatang buas dengan kultivasi dan bentuk mereka sendiri, pemandangan yang kuat memangsa yang lemah. Tentu saja, bahkan lebih banyak tanaman purba satu demi satu. Kekuatan hidup yang berkembang di dalam hutan menginfeksi Tang San, memberinya pemahaman baru tentang kemampuan berevolusi Blue Silver Domain-nya, Boundless Nature. Hanya saja, saat ini dia tidak punya waktu untuk mempelajari ini lebih dalam. Semua energinya digunakan untuk mencari. Seiring dengan persepsinya yang terus menyebar, semakin banyak tanaman bergabung di Blue Silver Domain. Setiap pabrik merilis jejak vitalitas yang mengalir ke domain. Meskipun Blue Silver Domain tumbuh lebih besar dan lebih besar, ada juga lebih banyak tanaman di dalamnya. Kekuatan mental Tang San tidak hanya tidak berkurang secara substansial, sebaliknya ia cenderung meningkat. Dan kekuatan mental level tanpa batasnya juga dengan cepat menganalisis informasi yang dibawa oleh banyak pabrik, tidak seperti sebelumnya ketika terlalu banyak informasi tidak dapat dikendalikan dan domain hanya bisa mencakup kisaran tertentu. Namun sekuat apapun ia masih memiliki batas. Ketika persepsi Tang San menyebar lebih dari setengah jalan melalui Stardew Great Forest, bahkan dia tidak bisa menahan informasi berlebihan itu. Tetapi sekarang pencariannya juga sudah membuahkan hasil. Dalam informasi yang dibawa oleh tanaman, dia segera menemukan beberapa petunjuk tentang apa yang dia cari. Memfokuskan kekuatan mentalnya, dia mempersempit rentang pencarian. Seperti ini, Blue Silver Domain-nya bisa mencapai lebih jauh lagi. Meskipun Xiao Wu hanya duduk di sebelah Tang San, dia masih bisa merasakan kemauan yang berkembang untuk tinggal di Blue Silver Domain yang dipancarkannya. Diprovokasi oleh keinginan untuk hidup, Xiao Wu agak heran menemukan bahwa konsumsi jiwanya di tubuhnya agak berkurang dan juga lebih stabil. Seperti ini, dia bisa bertahan di tubuhnya lebih lama. Setelah 1 jam penuh bekerja, Tang San akhirnya membuka matanya. Tapi dia tidak menarik Blue Silver Domain-nya, malah menatap Xiao Wu dengan ekspresi muram, berbicara dengan suara rendah. Ayo cepat, Daming dan Erming berada di tempat yang buruk. Selesai berbicara, dia meraih trisula dengan satu tangan, yang lain langsung memegang pinggang ramping Xiao Wu. Melepaskan 8 tombak laba-laba di belakangnya, dia mencondongkan tubuh ke depan dan dengan cepat bergerak maju melalui hutan besar bintang Dou, diangkut oleh 8 tombak laba-laba yang gemilang. Xiao Wu buru-buru bertanya, apakah kamu menemukan mereka? Bagaimana kabarnya sekarang? Tang San berkata, pencarian kekuatan mentalku mencapai area umum mereka, masih sangat jauh dari sini. Jika kita tergesa-gesa dengan kecepatan tinggi, masih perlu 12 jam untuk tiba. Saat ini, kehidupan Daming dan Erming masih tidak harus dalam bahaya. Tapi mereka sedang berlari dan Bibi Dong dan orang-orangnya harus dekat. Aura Daming dan Erming sangat tidak stabil, tiba-tiba kuat dan tiba-tiba lemah. Mereka harus terluka dan sangat mungkin serius. Kita harus buru-buru menyelamatkan mereka. Baru saja saya menggunakan kekuatan mental saya untuk terhubung dengan mereka. Meskipun terlalu jauh untuk benar-benar berkomunikasi, aku masih bisa menarik mereka untuk berlari ke arah kami. Seperti itu, kita bisa konvergen sedikit lebih cepat. Jangan khawatir Xiao Wu. Surga membantu yang layak, mereka pasti akan baik-baik saja. Meskipun dia berkata begitu, hati Tang San masih sangat berat. Dengan kekuatan Daming dan Erming sebagai Raja Hutan, aura yang dia deteksi masih sangat tidak stabil, itu menunjukkan betapa seriusnya luka-luka mereka. Kedua Raja Hutan ini bisa mengandalkan domain pengontrol gravitasi dan domain lambat untuk melarikan diri, tetapi mereka tidak bisa membuka jarak ke para pengejar yang kuat itu. Sepenuhnya menggunakan domain membutuhkan dukungan energi dan dua Raja Hutan jelas tidak pernah berselisih dengan orang-orang hanya untuk 1 atau 2 hari. Berapa lama mereka masih bertahan? Pohon-pohon di hutan besar Stardew tumbuh sangat lebat dan ada banyak semak-semak. Terbang di dalam hutan itu tidak realistis, tetapi mengandalkan keunggulan medan 8 laba-laba lens, Tang San dapat dikatakan mencapai puncak kecepatannya, terus-menerus melewati celah kecil di dedaunan seperti seberkas cahaya keemasan.
Xiao Wu menyelamatkan kekuatan jiwanya untuk dapat membantu Tang San dalam pertempuran dan kembali ke tubuh Tang San, membiarkannya menempatkan tubuhnya di 100 Treasure Purse. Seperti ini Tang San bisa tanpa hambatan mencapai kecepatan tertinggi yang mungkin. Waktu berlalu detik demi menit dan melalui koneksi Blue Silver Domain, Tang San jelas bisa merasakan dirinya terus-menerus semakin dekat dengan dua Raja Hutan. Tapi aura mereka yang tidak stabil semakin lemah dan semakin lemah. Mereka sudah melakukan kontak dengan aura kuat di belakang mereka beberapa kali dan setiap kali mereka melakukannya, aura mereka jelas akan sedikit melemah. Di tempat lain di hutan hebat Bintang Dou, Titan Giant AP yang sangat besar berlari dengan terburu-buru di antara pepohonan. Sky Blue Bull Python meringkuk di sekitarnya dengan kepala menghadap ke belakang, terus-menerus melepaskan satu cincin cian cahaya satu demi satu. Mereka sudah diwarnai merah dengan darah mereka sendiri dan luka yang diderita Sky Blue Bull Python sangat parah. Dari tubuh aslinya yang panjangnya lebih dari 30 meter, 7 atau 8 meter terakhir sudah putus dan lukanya masih terus-menerus meneteskan darah hitam yang busuk. Matanya telah kehilangan kilau sebelumnya dan dengan setiap cincin cahaya yang dilepaskan, matanya akan tumbuh sedikit lebih kusam. Bahkan seluruh tubuhnya ditutupi oleh sekelompok bekas luka, dikelilingi oleh sejumlah besar korupsi hitam. Tubuhnya sesekali melepaskan beberapa semburan asap dan ketika asap itu lewat, tanaman akan layu, jelas menunjukkan betapa mengerikan racun yang menimpanya. Keadaan Titan Giant AP sedikit lebih baik daripada Sky Blue Bull Python. Tetapi tubuhnya masih memegang beberapa luka, terutama luka pedang besar di dadanya begitu dalam hingga tulangnya terlihat dan orang bahkan bisa samar-samar melihat detak jantungnya. Jika luka ini telah mencapai sedikit lebih dalam, itu mungkin sudah memotong hatinya. Meskipun dia sudah benar-benar lemah, mata dari dua makhluk roh raksasa itu dipenuhi dengan dendam dan keengganan. Pertarungan ini sudah berlangsung terlalu lama, mereka terus-menerus bertempur selama hampir sebulan. Manusia yang menyerang mereka benar-benar terlalu kuat, terutama dua orang yang terakhir kali menggunakan kemampuan fusion roh mereka untuk menjebak mereka. Jika bukan karena mereka lagi menggunakan kemampuan yang sama untuk sementara mengunci dua binatang roh, membuat mereka menderita luka serius, itu tidak akan mudah bagi orang-orang ini untuk mengejar mereka. Ekor terputus Daming dan luka dada Erming dibiarkan sejak saat itu. Di luar keduanya, ada juga satu perempuan manusia yang sangat kuat. Bahkan tubuh kuat Daming dan Erming tidak bisa memblokir serangannya secara langsung. Berkelahi dan berlari, jika mereka tidak memiliki domain yang hanya memperlambat pengejaran lawan, jika mereka tidak terlalu mengenal Stardew Great Forest, mereka mungkin sudah terbunuh. Baik Daming atau Erming tidak memiliki kecerdasan yang lebih rendah daripada manusia, mereka tentu tahu untuk apa orang-orang ini mengejar mereka. Mereka tidak mau, benar-benar tidak ingin membiarkan mereka merebut cincin dan tulang roh mereka. Bahkan dalam kematian, mereka tidak akan membiarkan mereka berhasil. Oleh karena itu, meskipun dua binatang roh besar tumbuh semakin lemah, mereka masih berlari sekuat tenaga, tanpa berpikir untuk menyerah. Kedua, aku hampir tidak bisa bertahan, tidak peduli padaku, lari sendiri. Sementara Bukit Hijau bertahan, akan ada kayu untuk dibakar. Bukankah kita mendapat sinyal bantuan? Anda bergegas dan bertemu dengan mereka. Saya akan menahan manusia yang tercela ini. Jika mereka menginginkan cincin roh dan tulang roh saya, mereka sedang bermimpi. Saya akan merusak diri sendiri daripada memberi mereka manfaat. Kebencian di mata Daming sudah mencapai puncaknya. Dari segi kekuatan, Daming berada di atas Erming. Dalam lebih dari 10 hari pertempuran, ia juga menderita lebih banyak serangan musuh, mengambil luka yang lebih berat, terutama racun di dalam dirinya yang terus-menerus mengikis tubuhnya, hidupnya dengan cepat memudar. Tidak, kakak laki-laki. Selama saya masih memiliki satu nafas tersisa, saya tidak akan menyerah. Erming meraung. Dia dengan keras menginjak tanah dengan kedua kaki dan lingkaran cahaya keemasan menyebar di belakangnya, sekali lagi memperlambat musuh yang mendekat di belakang mereka. Gravitasi yang intens dalam jangkauan cahaya bahkan mengubah tanaman menjadi debu. Erming, mengecewakanku.
Tak satu pun dari kita akan bertahan seperti ini. Cepat pergi. The Blue Sky Bull Python Daming berjuang di punggung Erming, tetapi tubuhnya dipegang erat oleh Erming dan tidak peduli apa yang tidak bisa dia dapatkan gratis. Kakak besar, apakah kamu yakin aku masih bisa selamat? Racun itu sudah menyerang hatiku. Apa? Daming kaget. Kepala banteng melihat ke bawah dan kemudian melihat bahwa bagian dalam luka di dada Erming juga sama-sama menjadi hitam. Erming berkata dengan getir. BG bro, kamu benar. Kami berdua tidak bisa lepas dari cengkeraman para itu, apapun yang terjadi. Tetapi karena mereka berani datang, maka mereka pasti memiliki beberapa cara untuk mencegah kita dari penghancuran cincin roh dan tulang roh kita. Kita harus membuka jarak, dengan waktu yang cukup untuk melakukannya. Kelompok ini, Daming meraung, memutar kepalanya dengan tajam, cahaya sian yang kuat menyembur keluar. Di tengah suara ledakan, tabrakan energi yang kuat membuat segala sesuatu di belakang mereka berubah menjadi kabut tebal, tetapi mata Daming menjadi lebih gelap. Bibi Dong tidak mengejar dengan cepat atau lambat. Jika Tang San melihatnya, dia pasti akan terkejut menemukan bahwa kaki Bibi Dong hilang. Dari pinggangnya ke bawah adalah tubuh bulat raksasa dan dari bola ini tumbuh 8 kaki panjang kasar, mendorongnya untuk berjalan seolah-olah terbang. Kedelapan kaki itu memiliki banyak kemiripan dengan 8 tombak laba-laba Tang San, hanya dengan seberkas besar bulu hijau, serta lendir yang memuakkan yang terus-menerus menetes ke tanah dengan suara tiupan. Sangat korosif. Bibi Dong tidak pernah mau menunjukkan semangatnya di depan orang lain sebelumnya, hanya karena penampilannya setelah sepenuhnya menggunakannya terlalu jelek. Bukan hanya tubuh bagian bawahnya yang berubah, kulit di tubuh bagian atasnya juga ditutupi dengan baju besi hitam ungu dan bahkan wajahnya disembunyikan oleh karapas. Di bawah kedua mata tumbuh 4 mata kecil lagi. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia terlihat seperti laba-laba beracun raksasa. Ini adalah roh pertama Bibi Dong, Death Spider Emperor. Kuning, ungu, ungu, hitam, 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 merah, 9 cincin roh tersusun rapi di sekelilingnya. Pengaturan cincin roh super, kekuatan tingkat judul Douluo. Bibi Dong tidak cemas. Di belakangnya diikuti 5 penatua, termasuk Chrysanthemum Douluo dan Ghost Douluo. Dalam operasi kali ini, dia telah membawa 6 tingkat kekuatan judul Douluo. Sebenarnya, dia sangat jelas mengerti bahwa hanya kekuatannya saja sudah cukup untuk membunuh 2 binatang roh besar itu, tetapi demi asuransi, kali ini elit telah pindah. Semuanya berjalan sesuai rencananya. Mengalami lebih dari setengah bulan pengejaran, kedua raja hutan yang berlari di depan sudah hampir mati lampu. Bibi Dong benar-benar bisa meletus dengan kekuatannya yang sebenarnya untuk berurusan dengan mereka, tetapi saat ini dia tidak terburu-buru. Ditargetkan oleh kemampuan istimewanya, kedua raja hutan ini pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk berlari. Dia sepenuhnya memahami racun yang telah dia lepaskan, semakin cepat Daming dan Erming berlari, semakin cepat racun itu bekerja. Tak lama, mereka akan mati sendiri. Keduanya adalah raja hutan, jadi Bibi Dong memilih metode ini karena dia takut mereka akan menyerang balik ketika menghadapi kematian. Lagi pula, dari 6 gelar Douluo yang dibawanya kali ini, 1 sudah mati karena kekuatan 2 raja hutan. Kekaisaran roh hanya membutuhkan tenaga manusia, jadi Bibi Dong tidak ingin melihat kerugian lagi. Hanya, 2 binatang roh besar itu bahkan lebih ulet daripada yang dia bayangkan dan juga memiliki vitalitas yang lebih kuat dari yang mereka duga. Mereka dapat memblokir pengejaran mereka sambil dengan gila melarikan diri bahkan ketika mereka telah menderita cedera serius seperti itu. 100.000 tahun roh buas cukup mengesankan. Hati Bibi Dong sekarang sangat bersemangat. Selama dia mendapatkan cincin roh dan tulang-tulang dari 200.000 tahun binatang buas ini juga, dia memiliki keyakinan mutlak dalam menyerang langkah terakhir. Semakin kuat 2 raja hutan di depannya, semakin tinggi kualitas cincin roh dan tulang roh mereka. Dan semakin menguntungkan mereka baginya untuk menyerang umpan terakhir. Memikirkan hal ini, suasana hati Bibi Dong meningkat banyak. Mendapatkan mereka sekarang sepertinya hanya masalah waktu saja.
Selain itu, tidak akan membutuhkan banyak waktu. Dia pada dasarnya tidak takut pada malam yang panjang atau banyak mimpi, kecuali Imam Besar Kekaisaran Qian Daoliu ada di sini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tapi, mengapa Qian Daoliu datang ke sini juga? Selain dia, bahkan jika seluruh sarang kekuatan kedua kekaisaran besar keluar, mereka masih tidak akan bisa menghentikannya menyelesaikan perburuan. 5 judul Douluo di belakangnya sudah cukup untuk menghentikan serangan Tuan Roh manapun. Untuk mencegah kedua Raja Hutan itu menyerang balik di pintu kematian, Bibi Dong bahkan memerintahkan pengejaran untuk memperlambat, selalu menjaga jarak 1 kilometer dengan 2 Raja Hutan. Tetapi kekuatan mentalnya terkunci dengan kuat pada mereka, dengan mudah mengikuti, diam-diam menunggu racun yang dituangkannya ke dalam tubuh mereka untuk memberi efek. Saat dia menyaksikan, kecepatan dasar Daming dan Erming sudah semakin lambat. Erming sudah mulai terhuyung-huyung dan waktu dia bisa mempertahankan energi domain di belakangnya juga semakin pendek. Bibi Dong tertawa dingin, berbicara pada dirinya sendiri. Untuk bisa bertahan selama ini tidak mudah. Jatuh. Menjadi cincin roh saya dan tulang roh, itu kehormatan Anda. Yang mulia, apakah kita melancarkan serangan lagi? Ghost Douluo berbisik. Bibi Dong melambaikan tangannya. Tidak dibutuhkan. Kalian berlima bubar, semakin kita harus waspada. Saya bertekad untuk memiliki 2 cincin roh ini. Tidak mungkin ada kesalahan. Iya nih. 5 judul Douluo diam-diam dipisahkan dari Bibi Dong, membentuk pengepungan setengah lingkaran dari 2 binatang roh besar. Yang harus mereka lakukan adalah mempertahankan kontrol dan menunggu binatang buas mati dari racun. Dengan kondisi Raja Hutan saat ini, bahkan jika mereka bergandengan tangan akan sangat sulit untuk menyerang judul Douluo lainnya. Pada saat yang sama, 5 judul Douluo ini juga benar-benar menyebar kekuatan mental mereka, menyebarkan tekanan mereka di sekitar mereka, membuat makhluk roh di sekitarnya yang mungkin tampak tidak berani mendekat. Selama mereka menunggu Bibi Dong untuk menambahkan serangan terakhir pada Raja Arwah yang sekarat, misi ini akan berhasil diselesaikan. Bahkan Bibi Dong tidak perlu menyerang. Selama 2 binatang roh besar mati karena racun, hasilnya akan sama. Mata Daming dan Erming mulai menunjukkan keputusasaan. Mereka tahu mereka tidak bisa bertahan. Mereka ingin bangkit dan membunuh satu musuh lagi, tetapi, kekuatan kekaisaran roh itu masing-masing licin seperti hantu. Tepat ketika mereka akan menyerang, musuh akan segera mundur, menarik jarak dan menunggu mereka mundur, ketika musuh-musuh ini lagi-lagi akan mempertahankan pengepungan. Kecepatan kedua Raja Hutan tidak bisa lagi dibandingkan dengan kekuatan tingkat judul Douluo ini. Mereka hanya bisa merasakan tubuh mereka melemah sedikit demi sedikit. Mereka sekarang juga memahami tujuan musuh, manusia tak tahu malu ini akan mengerahkan kekuatan hidup mereka, sampai mereka menyerang pada saat terakhir. Bibi Dong tampak seperti dia dengan lalai mengikuti, tetapi kekuatan mentalnya selalu ketat mengawasi 2 binatang roh besar. Jika dia ingin cincin roh mereka, maka orang terakhir yang membunuh mereka pasti dia. Dia harus berjaga-jaga terhadap 2 binatang surgawi besar yang bunuh diri atau satu sama lain. Kemampuan rohnya sudah disiapkan, dia benar-benar tidak akan memberi mereka kesempatan. Daming dan Erming secara alami juga merasakan kekuatan mental Bibi Dong yang menakutkan. Erming secara bertahap terhenti dan menempatkan Daming dari punggungnya di tanah. Lalu dia duduk. Mereka tidak siap untuk terus bergerak. Jika mereka melanjutkan, mereka hanya akan menghabiskan vitalitas mereka. Dengan berhenti, mungkin mereka masih bisa menahan nasib mereka. Dada Erming terengah-engah. Racun itu sudah memasuki hatinya. Jika dia tidak memiliki tubuh yang kuat seperti itu, hidupnya sudah lama hilang. Daming dan Erming saling memandang, Erming berbisik. Kakak besar, aku akan melindungimu. Mungkin dia bisa membunuh salah satu dari kita, tetapi yang lain pasti akan memiliki kesempatan untuk bunuh diri. Daming melihat keputusasaan dan ketidakberdayaan di mata Erming. Tiba-tiba, matanya sedikit cerah. Tidak, tunggu sebentar. Mungkin, kita masih punya kesempatan untuk tidak mati di tangan mereka.
Tepat pada saat ini, sebelum Daming selesai berbicara, tiba-tiba, cahaya keemasan mencolok bersinar di Stardew Great Forest. Apakah itu Bibi Dong atau judul Douluo lainnya? Mata mereka semua tertarik pada cahaya emas yang muncul tiba-tiba ini. Cahaya keemasan muncul di belakang Ghost Douluo yang melayang dengan sendirinya. Garis cahaya keemasan ini muncul tanpa peringatan, seperti pilar cahaya keemasan yang muncul entah dari mana, langsung menyelimuti Ghost Douluo. Ghost Douluo menjerit dengan sedih, arus energi hitam di sekitarnya runtuh dalam sekejap, memperlihatkan fitur aslinya. Rasa sakit yang hebat membuat seluruh tubuhnya berubah bentuk. 5 meter di depannya, sosok diam-diam muncul. Jubah raksasa menyembunyikan sosok orang ini, hanya di tangan kanannya ada trisula hitam 4 meter. Cahaya emas itu melesat dari dahinya. Cermat. Kemunculan orangnya tiba-tiba membuat Bibi Dong merasakan bahaya besar dan dia buru-buru memesan. Bunuh dia. Bibi Dong sendiri tidak bertindak membabi buta tanpa berpikir, karena dia harus menargetkan 2 binatang suci besar untuk membunuh mereka secara pribadi. Dibandingkan dengan kehidupan Ghost Douluo, nilai 2 binatang suci besar jauh lebih tinggi. Sebagai tipe serangan agility TL Douluo, reaksi Ghost Douluo seharusnya sangat cepat. Tetapi pada saat ini, dia pada dasarnya tidak dapat menghasilkan kemampuan roh apapun. Jika cahaya keemasan itu jatuh pada orang biasa, mereka hanya akan merasa hangat nyaman, atau bahkan lebih dari nyaman, bahkan penyakit umum akan disembuhkan. Tetapi, ketika jatuh pada Ghost Douluo, itu tidak lebih dari neraka daripada magma, seluruh tubuhnya seolah-olah telah terbakar, rasa sakit yang kejam mencapai kedalaman jiwanya. Roh Ghost Douluo sangat aneh. Dia pernah mati di masa kecilnya, tetapi secara kebetulan, jiwanya mampu menempel kembali ke tubuhnya, dengan demikian membangkitkan semangatnya, menghasilkan roh yang sangat tidak biasa, yaitu roh. Dalam arti tertentu, jiwanya adalah rohnya dan dia sendiri adalah orang mati. Apa yang paling ditakuti oleh Ghost Douluo adalah jenis cahaya suci seperti yang dilepaskan oleh roh Serapim. Cahaya semacam itu adalah musuh rohnya. Dan cahaya keemasan yang dia hadapi, bahkan lebih menakutkan daripada cahaya suci Serapim yang pernah dia rasakan. Kekuatan surgawi yang terkandung di dalamnya menghalangi kemungkinan dia untuk bebas dan dia bahkan lebih tidak mampu melepaskan kemampuan roh apapun. Dia melakukan yang terbaik untuk mendesak kekuatan rohnya untuk bertahan, ingin menggunakan kekuatan roh tingkat judul Douluo untuk membebaskan diri. Selama dia bisa membebaskan diri, paling banyak dia akan kehilangan beberapa tingkat kekuatan roh, tetapi bisa tetap hidup. Tetapi, menghadapi lawan yang tidak bisa bergerak, akankah kekuatan di depannya melepaskan cahaya emas hanya menggunakan sinar keemasan itu? Orang yang muncul tiba-tiba ini secara alami adalah Tang San. Sebenarnya, dia sudah tiba karena awal memiliki setengah batang dupa yang lalu. Tapi, dia juga merasakan kekuatan mental yang tidak jauh lebih lemah dari miliknya. Oleh karena itu, dia tidak berani bersembunyi secara langsung dan lebih tepatnya bersembunyi dengan kekuatan laut kafan kosmik luas, sepenuhnya menyamarkan auranya dan mengumpulkan kekuatan mentalnya di dalam, sehingga menghindari penemuan. Ketika Tang San melihat Bibi Dong, dia juga cukup terkejut. Tapi dia tenang dengan sangat cepat, menganalisis situasi saat ini. Ketika ia melihat Bibi Dong dan bawahannya judul Douluo selalu menjaga jarak tertentu dari 2 binatang surgawi yang besar, serta pelemahan 2 makhluk surgawi yang besar itu, Tang San memahami cara berpikir Bibi Dong. Dan tepat pada saat ini, bawahan Bibi Dong menyebar untuk menjaga 2 binatang buas dari melarikan diri, kemudian memberi Tang San kesempatan saat ini. Tang San jelas menemukan bahwa kekuatan mental Bibi Dong benar-benar terfokus pada Daming dan Erming dan dapat memberi mereka serangan mental kapan saja dan kemudian meluncurkan serangan destruktif. Jadi, selama dia sedikit berhati-hati dengan kekuatan mentalnya, tidak mungkin bagi Bibi Dong untuk menemukannya. Ketika memilih target untuk diserang, Tang San mempertimbangkan semua kemampuannya dan akhirnya memilih Ghost Douluo.
Tang San tentu saja memiliki alasan untuk menyerang Ghost Douluo. Di antara 5 judul yang dibawa Douluo Bibidong, Tang San hanya akrab dengan Ghost Douluo dan Chrysanthemum Douluo dan juga melihat sebagian dari kemampuan mereka. Diambil sendiri, kedua judul Douluo ini tidak terlalu kuat, juga judul Douluo dengan roh tingkat puncak. Tetapi posisi mereka di Spirit Hall sangat tinggi dan untuk alasan yang sangat sederhana, karena dua judul Douluo ini memiliki kemampuan Spirit Fusion yang tangguh. Jika diluncurkan, bahkan peringkat 95 atau 96 Tile Douluo akan merasa sangat sulit untuk diblokir. Terakhir kali itu karena mereka menjebak Daming dan Erming yang menyebabkan Xiao Wu akhirnya tidak punya pilihan selain mengorbankan dirinya untuk Tang San. Jika dia bisa membunuh satu jika keduanya terlebih dahulu, maka, tidak diragukan lagi akan membuat kekuatan Balai Roh ini kehilangan kemampuan menahan yang sangat kuat, bahkan mungkin itu kemampuan menahan diri terkuat yang mereka miliki. Selanjutnya, setelah berkali-kali digunakan, terutama setelah pertempuran melawan Raja Pembantaian, pemahaman Tang San tentang cahaya seagot telah semakin dalam. Cahaya yang tampaknya lembut ini memiliki kekuatan menaklukkan kejahatan yang hebat. Bahkan ketika itu tidak digunakan dengan seagot trident, itu masih memiliki efek yang sangat kuat pada kejahatan. Memberinya nama seagot bukan hanya nama. Tubuh Ghost Douluo ditutupi oleh tarian hantu, membuatnya tidak mungkin untuk melihat fitur aslinya, gelap dan dingin, jelas bukan cara yang adil. The Seagot Slide sangat mungkin memiliki efek penahanan tertentu pada dirinya. Dalam serangan, sangat mungkin menciptakan peluang bagi Tang San untuk langsung membunuhnya. Bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya, dengan bantuan cahaya Seagot, Tang San masih memiliki kesempatan untuk melukainya secara serius. Tentu saja, ada alasan lain Tang San memilih Ghost Douluo daripada Chrysant Douluo. Chrysant Douluo memiliki roh aneh Velvet Sky Chrysant dan pernah mencoba menerima Dai Mubai sebagai murid. Meskipun Tang San tidak memiliki pendapat yang baik tentang dia membencinya jauh lebih sedikit daripada Ghost Douluo. Dengan banyak pertimbangan, Ghost Douluo menjadi target serangan pertama Tang San. Mengandalkan Fasi Barrier untuk diam-diam bersembunyi di balik Ghost Douluo, Seagot Slide meledak dalam sekejap, dengan hasil yang lebih baik daripada yang diantisipasi Tang San. 4 gelar Douluo lainnya di sekitar langsung menggunakan kekuatan mental mereka untuk menargetkan dia dan dengan cepat melemparkan diri ke arah ini, dengan intens menekan Tang San, ingin mengandalkan aura mereka yang tangguh untuk menekan Tang San agar tidak dapat menyerang dan bahkan dengan cepat membunuh dia saat dia terpesona. Sayangnya, meskipun 4 judul Douluo ditambahkan bersama-sama bisa membawa Tang San banyak tekanan, dibandingkan dengan uji coba pertama Seagot, sedikit tekanan ini masih jauh dari cukup untuk menghambat Tang San. Mengandalkan kekuatan mental level tanpa batasnya, Tang San langsung mengabaikan mereka. Judul Douluo yang paling dekat dengan posisi Ghost Douluo adalah 300 meter jauhnya. 300 meter, bagi judul Douluo, tentu saja hampir tidak ada apa-apa, itu bisa dibilang praktis hanya dengan beberapa napas. Tetapi bagi Tang San, 2 napas ini sudah cukup untuk menyelesaikan banyak hal. Melihat Ghost Douluo berjuang dalam kesakitan di bawah cahaya Seagot, Tang San dalam hati bersuka cita. Dia tahu bahwa dia tidak sengaja, secara tak terduga menemukan kelemahan fatal Ghost Douluo. Tanpa ragu-ragu, cahaya Seagot langsung berubah arah dan trisula hitam menusuk keluar. Ghost Douluo hanya merasakan seluruh tubuhnya rileks dan cahaya keemasan yang membuatnya sangat kesakitan berpaling darinya. Tapi, sebelum dia bisa mengumpulkan kekuatannya untuk menghindar, cahaya keemasan melintas di depannya lagi dan cahaya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya menutupi tubuhnya dalam sekejap. Trisula raksasa sudah mencapai dadanya. Saat ini, yang bisa dia lakukan adalah mengangkat tangannya dan menyingkat semua kekuatan rohnya untuk mencoba dan memblokir serangan ini.
Dia mengerti bahwa selama dia bisa melarikan diri kali ini, maka, kawan-kawan akan bergegas dan merobek mayat ambuser ini menjadi 10.000 keping. Tapi, kali ini dia tidak bisa memblokir. Pada 3 cabang besar dari seagot trident, cahaya keemasan bergerak seperti gelombang. Bagaimana senjata surgawi sejati ini sesuatu yang bisa diblokir oleh Ghost Douluo setelah baru saja terluka serius oleh cahaya seagot. Bilah yang tajam, berkembang dengan kekuatan pemecah iblis. Ghost Douluo hanya merasakan kekuatan roh yang dia kental di antara telapak tangannya terbang, tiba-tiba menyelinap melewati kedua sisi seagot trident. Saat berikutnya, perasaan sedingin es menghantam seluruh tubuhnya dan cahaya keemasan yang mencolok itu mengalir keluar dari punggungnya. Tidak, Chrysanthemum Douluo menyaksikan poleam cahaya keemasan lebar yang keluar dari punggung Ghost Douluo. Cahaya keemasan yang intens langsung menyebar ke setiap bagian tubuh Ghost Douluo dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengaum dengan geram. Kecepatannya mencapai batas dan dari tangannya Crimson Velvet Sky terbang keluar, langsung menuju Tang San. Tetapi dia mengerti bahwa, pada saat ini, semuanya sudah terlambat. Judul Douluo Gui Mei tidak lagi memiliki kesempatan untuk kembali hidup-hidup. Energi kematian yang dipancarkan tubuhnya langsung menguap oleh poleam raksasa. Tubuh Ghost Douluo sudah benar-benar beku, tidak dapat bergerak selangkah. The Seagot Trident, beratnya 88.000 jin, apalagi ketika Ghost Douluo sudah terkorosi oleh Seagot Slide, semua energi kematiannya secara substansial dialihkan. Bahkan jika tubuhnya masih mempertahankan kondisi ideal, bagaimana mungkin untuk darah Seagot Trident dengan telapak tangan fisik? Kekuatan roh Tang San tidak jauh lebih rendah darinya dan kekuatannya bahkan lebih tinggi darinya, ditambah kekuatan lengkap Seagot Trident yang dilepaskan, bahkan kekuatan nomor 1 di benua Tang Chen perlu menggunakan alat surgawi dengan kualitas yang sama untuk memblokir. Tubuh Ghost Douluo dimurnikan dengan gila oleh cahaya seagot, berubah menjadi gumpalan asap hitam yang naik ke udara, tulang roh hitam jatuh dari tubuhnya. Menarik kembali Seagot Trident, cabang kiri hanya menarik tulang roh itu dan pada saat yang sama, teleportasi diluncurkan. Saat berikutnya, Tang San sudah 100 meter jauhnya. Dia tidak mendekati dua raja hutan, tetapi agak cepat mundur. Karena, jika dia menyerbu ke depan, tujuannya akan terungkap dan lebih jauh lagi akan mengekspos dirinya pada serangan 5 judul Douluo termasuk Bibi Dong. Tapi dengan mundur, dia tidak hanya bisa membuka jarak selangkah demi selangkah, dia secara bersamaan bisa membuat lawan ragu-ragu. Dari kenyataan bahwa Bibi Dong masih belum bertindak, orang dapat melihat bahwa dia takut sesuatu akan terjadi di pihak Daming dan Erming. Beberapa suara keras meletus dari lokasi Tang San sebelumnya, terutama kekuatan penuh aneh Velvet Sky Chrysanthemum menciptakan lubang berdiameter 100 meter di sekitarnya. Hantu tua, Chrysan Douluo berteriak, melemparkan dirinya ke tempat hantu Douluo baru saja meninggal, gemetar dengan air mata jatuh dari matanya. Dia dan Ghost Douluo telah bersama selama lebih dari 60 tahun, seumur hidup. Perasaan mereka cukup dalam, bahkan melampaui saudara-saudara yang berhubungan dengan darah. Sekarang melihat Ghost Douluo tiba-tiba mati di depannya, bahkan tidak meninggalkan mayat, Chrysan Douluo dalam kesakitan lebih buruk daripada kematian. Apakah untuk Chrysan Douluo atau yang lain, semua ini terjadi terlalu cepat, hampir jadi mereka sekarang masih belum bereaksi. Dari penampilan sosok berjubah itu hingga kematian Ghost Douluo, semuanya berlalu dalam sekejap. Seketika membunuh judul Douluo tidak terbayangkan. Bahkan jika itu adalah serangan diam-diam, itu masih belum pernah terjadi. Meskipun Bibi Dong yakin bahwa kekuatannya tidak masuk akal, dia masih perlu menggunakan kemampuan roh terkuatnya untuk memiliki kesempatan untuk secara instan membunuh kekuatan pada tingkat judul Douluo. Tang San dapat melakukannya secara alami bukan karena kekuatannya melebihi milik Bibi Dong,
tetapi sangat besar karena keberuntungan dan pengekangan seagot Trident kepada Ghost Douluo menjadi terlalu parah, ditambah serangan dari penyergapan, semuanya telah menetapkan langkah ini. Tentu saja, bahwa Ghost Douluo tidak tahu apa-apa tentang seagot Trident, juga menjadi faktor penting. Sesaat setelah berteleportasi, Tang San kembali menghilang di hutan. Blue Silver Domain menyebar, dengan mudah menyembunyikan auranya dan pada saat yang sama memulai kembali fase si barrier membiarkannya bersembunyi sekali lagi. Tanpa melihat tulang roh yang dijatuhkan Ghost Douluo, dia hanya dengan cepat memasukkannya ke dalam 100 Treasure Purse, meraih seagot Trident. Tang San diam-diam berputar ke arah lain. Agar tidak ditemukan oleh Bibi Dong, ia benar-benar menyimpan kekuatan mentalnya sendiri di dalam perlindungan si barrier yang luas. Seperti ini, bahkan jika seagot Douluo Bosaiksi ada di sini, akan sangat sulit baginya untuk menemukannya selama dia tidak menyerang. Kematian mendadak Ghost Douluo sama-sama mengejutkan Bibi Dong. Dia baru saja berpikir mustahil bagi seseorang untuk menghentikannya mengambil dua raja hutan itu. Tetapi kematian sesepuh seorang penatua dan Ghost Douluo dengan kemampuan fusi roh pada saat itu, segera membuat hatinya yang marah waspada. Kekuatan mental yang membeku di dua raja hutan segera menyebar, mencari dengan waspada dan pada saat yang sama dia memerintahkan keempat judul Douluo untuk tetap dekat dengannya. Mereka sudah kehilangan dua gelar Douluo dalam operasi ini dan meskipun Bibi Dong tidak peduli dengan kehidupan mereka, mereka adalah kekuatan inti dari Kekaisaran Roh. Tentu saja dia akan merasakan hatinya sakit. Yang mulia, hantu tua, Anda harus membalaskan dendamnya. Krisan Douluo yang selalu memperlakukan perintah Bibi Dong karena hidupnya sekarang hampir tidak dapat menahan diri. Tiga judul Douluo lainnya juga diam-diam mengawasi Bibi Dong, dalam hati merasa agak seperti simpatik. Penatua Yue Gang tenang. Kematian Ghost Douluo membuatku sedih, tetapi orang ini sangat kuat, mungkin saja mereka tidak lebih lemah dariku. Tetap dalam jarak 10 meter dari saya dan berhati-hatilah. Kami akan membunuh dua raja hutan terlebih dahulu, untuk mencegah lebih banyak kecelakaan. Suara Bibi Dong mengandung kekuatan mentalnya dan dengan serangan gelombang suara, pikiran empat tetua Kekaisaran Roh bergetar. Ekspresi Krisan Douluo sedikit tenang, tetapi dendam di matanya tumbuh lebih dalam lagi, dengan tajam mengawasi sekeliling, berharap dia bisa merobek pembunuh Ghost Douluo menjadi 10.000 keping. Setelah Tang San mundur agak jauh, dia tidak memiliki kontak dengan Daming dan Erming dan juga tidak mencoba meluncurkan serangan lagi. Empat judul Douluo Bibi Dong melalui hati-hati mengamati dua binatang roh surgawi yang besar dan dia tetap diam-diam menonton. Daming dan Erming secara pribadi melihat Ghost Douluo terbunuh. Mereka adalah makhluk roh, terutama yang peka terhadap aroma dan meskipun Tang San memegang seagot Trident, membungkus dirinya dalam jubah, mereka masih segera mengidentifikasi bau Tang San. Mata dua binatang surgawi yang besar itu langsung bersinar. Seperti yang mereka katakan, menambahkan bunga kebrokat itu mudah, mengirim arang dalam badai salju itu sulit. Ketika dikepung oleh banyak pakar balai roh ini, Tang San dapat datang tepat waktu, menghangatkan hati orang-orang yang dekat dengan keputusasaan dua binatang suci agung. Mereka bahkan merasa lebih bahwa Xiao Wu tidak memilih orang yang salah. Dan kekuatan yang ditunjukkan Tang San mengejutkan mereka. Bahkan mereka tidak bisa menahan diri dari cahaya seagot Trident. Harapan dihidupkan kembali, Daming dan Erming saling memandang, lalu berbalik dari duduk menjadi merangkak. Fluktuasi energi yang samar mulai mengembun di sekitar mereka. Mereka mengatakan seekor kelabang mati tetapi tidak pernah jatuh, terlebih lagi untuk binatang roh yang beratus-ratus tahun. Meskipun mereka sangat terluka, potensi mereka terlalu tinggi, aura mereka berubah dari semrawut menjadi serius. Penampilan Tang San, selain memberi mereka harapan, juga memberi kepercayaan diri. Bukan keyakinan untuk bertahan hidup,
tetapi keyakinan tidak menjadi cincin roh Bibi Dong. Ekspresi Bibi Dong yang disembunyikan di bawah karapas ungu agak jelek. Rencana awalnya sempurna hancur oleh penampilan musuh yang tiba-tiba. Sekarang menunggu sampai dua binatang suci besar mati sendiri karena racun itu tidak realistis. Karena musuh tersembunyi itu bisa lolos dari deteksi mentalnya, kekuatannya jelas. Kalau dia akhirnya menyerang dan membunuh dua binatang roh, bahkan jika itu hanya satu, itu masih akan menjadi kerugian besar baginya. Orang itu sangat cepat dan bisa bersembunyi juga, kekuatan serangannya juga sangat kuat. Itu sangat mungkin serangan agility Tiel Douluo. Tapi, dalam kesan Bibi Dong, tipe serangan agility tidak begitu kuat. The Seagot Trident juga sama mengejutkannya. Dia adalah seseorang yang mendekati batas itu dan sama-sama sepenuhnya menolak aura suci itu, bahwa Trisula adalah alat surgawi, tidak ada keraguan tentang hal itu. Saat bergerak maju, kekuatan mental Bibi Dong secara bersamaan mencapai telinga keempat judul Douluo di sekitarnya. Aku akan segera menyerang dua raja hutan. Anda empat penjaga di semua arah, sekarang masalah ke arah mana orang itu muncul, Anda harus memblokirnya. Sampai aku membunuh mereka berdua. Mengerti? Kematian Ghost Douluo adalah karena serangan menyelinap dan menahan atribut, Anda tidak perlu takut. Ketika Anda siap, tidak akan mudah bagi orang itu untuk membunuh Anda. Jangan mencemarkan status Anda sebagai judul Douluo. Semakin kuat mereka, semakin akurat penilaian mereka terhadap lawan. Bibi Dong melihat dengan sangat akurat, meskipun Tang San kuat, itu tidak mungkin baginya untuk menyergap empat judul Douluo yang siap. Seketika membunuh judul Douluo bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan kapan saja. Daming dan Erming lekat-lekat mengawasi orang-orang kekaisaran roh yang mendekat, terus-menerus memberi raungan rendah. Erming dikelilingi oleh cahaya kuning yang naik, cahaya cian berkelap-kelip di sekitar Daming, terutama tanduk di kepala banteng bahkan lebih menyebabkan riak marah. Mata Bibi Dong benar-benar serius. Menghadapi 200.000 tahun roh-roh buas melakukan serangan balik di pintu kematian, bahkan dia tidak sepenuhnya percaya diri, terlebih lagi ketika ada musuh tersembunyi di dekatnya. Dalam sekejap, Bibi Dong mencondongkan tubuh ke depan dekat ke tanah, karapaks ungunya langsung menyebar, seluruh tubuhnya menjadi laba-laba yang sangat besar, rambut-rambut hijau pada 8 kakinya yang laba-laba secara bersamaan berubah menjadi ungu, ia memancarkan cahaya ungu pudar dan di mana itu berlalu, semuanya layu. 4 judul Douluo lainnya secara bersamaan bergerak beberapa langkah ke samping, menjauh dari cahaya ungu. Ini adalah avatar roh Bibi Dong, Death Spider Emperor. Cahaya ungu langsung tumbuh lebih intens dan cincin roh hitam ke-8 di sekitar Bibi Dong tiba-tiba melintas, cahaya ungu menyilaukan membeku di sisi kiri tubuhnya, cahaya dan bayangan bermain, tiba-tiba yang lain identik dengan Death Spider Emperor. Ini adalah kemampuan roh ke-8 dari roh pertama Bibi Dong, Spider Emperor Clone. Efek kemampuan roh menciptakan klon dengan 100% kekuatan tubuh utama, tanpa kecerdasan, harus dikontrol. Kekuatan 100% ini bukan hanya tubuh fisik, tetapi juga termasuk kemampuan roh. Tentu saja, hanya 7 kemampuan roh sebelumnya, bukan ke-8 dan ke-9. Klon Kaisar Laba-Laba melompat di bawah kendali Bibi Dong, melangkah di depannya dan mempercepat maju bersama dengan tubuh utama, pengisian menuju Daming dan Erming seperti dua hantu ungu. Kemampuan roh ketiga melintas dan dua jaring laba-laba ungu menembak secara bersamaan, menyelubungi Daming dan Erming dalam energi ungu yang pekat. Jaring laba-laba itu dengan cepat meluas di udara dan meskipun Daming dan Erming sangat besar, ketika jaring laba-laba mencapai mereka, mereka sudah cukup besar untuk membungkus. Pada saat yang sama, tubuh utama Bibi Dong dan cincin roh keempat Spider Emperor Clone cerah dan satu lonjakan ungu gelap sepanjang 1 meter menutupi setiap bagian dari dua tubuh, karapas ungu juga menjadi sangat tebal.
Ini adalah kemampuan roh keempatnya, Tissel Spider Armor. Ini adalah kemampuan pertahanan murni, tetapi pada saat yang sama paku ungu beracun. Dalam keadaan ini Bibi Dong juga menggunakan kekuatan penuhnya, menyerang tanpa mengabaikan pertahanan. Tepat pada saat ini, tuduhan Bibi Dong tiba-tiba melambat, karena kekuatan mentalnya tiba-tiba merasakan dua fluktuasi mental muncul dalam jangkauan dan dua fluktuasi yang terhubung dengan Daming dan Erming. Gelombang mental yang tiba-tiba ini adalah level yang sangat tinggi, bahkan keempat judul Douluo lainnya tidak bisa merasakannya, apalagi mengganggu itu. Apa yang dia lakukan? Ini adalah pemikiran bahwa Bibi Dong tidak bisa menekan dan muatan aslinya juga langsung terhenti. Momen selanjutnya, dia dengan jelas melihat mata kedua binatang suci agung itu menjadi cerah. Dua bola lampu hijau kuning tiba-tiba muncul di belakang mereka, segera menyebar di udara, tepat pada waktunya untuk memblokir dua jaring laba-laba yang diluncurkannya. Menggunakan jaring laba-laba melawan jaring laba-laba, itu adalah laba-laba Tang San. Meluncurkan serangan, Tang San juga muncul pada saat yang sama. Tetapi saat berikutnya, Tang San, Daming dan Erming menghilang secara bersamaan. Kali ini, Tang San langsung muncul biru keemasan, cahaya keemasan biru menyebar, menutupi langit dan bumi, langsung mengubah lingkungan menjadi laut biru keemasan. Itu adalah sifat tanpa batas dari Blue Silver Domain. Daming dan Erming meraung pada saat yang sama, domain perlambatan dan gravitasi juga secara bersamaan diluncurkan. Lingkaran cahaya cian dan kuning diperpanjang bersama dengan Blue Silver Domain. Apakah Bibi Dong atau keempat judul Douluo, segera merasa seperti tubuh mereka membeku. Di bawah kekuatan penuh Daming dan Erming, gerakan mereka melambat sepenuhnya. Menyerang. Bibi Dong meraung. Meskipun dia telah membawa 6 judul Douluo, tidak satu pun dari mereka memiliki domain. Hanya dia sendiri yang memiliki kemampuan itu. Cahaya ungu pekat menyebar darinya, berniat menggunakan domain melawan domain. Tapi, pada akhirnya Bibi Dong tidak bisa menghalanginya. Cahaya ungu yang dia lepaskan diblokir oleh vitalitas yang berkembang dan tidak bisa menyebar ke Daming dan Erming. Memang, domain Bibi Dong sangat kuat, benar-benar melampaui Tang San atau dua binatang roh. Tetapi, dalam 1 lawan 3 dan terlebih lagi menghadapi 3 jenis domain yang berbeda, sulit baginya untuk menghindari penindasan. Terlebih lagi ketika ini adalah Stardew Great Forest, lingkungan yang ideal untuk Blue Silver Domain. Domainnya benar-benar diblokir. Pada saat yang sama dunia biru keemasan kehilangan sosok Tang San, Daming dan Erming. Wilayah Bibi Dong disebut sebagai domain kematian, domain bawaan dari Kaisar Laba-Laba Kematian, dengan efek yang sangat kuat, semuanya bertiga begitu ia mencapai kultivasinya saat ini. Semua atributnya sendiri diperkuat oleh 10%, semua atribut musuh berkurang 20% dan tidak dapat menggunakan kemampuan sembunyi-sembunyi atau teleportasi dalam jangkauannya dan pada saat yang sama menyebabkan pencegahan mental, kekuatan mentalnya sendiri meningkat 20%, kekuatan mental musuh berkurang 20%. Tetapi efek yang paling menakutkan adalah lingkungan yang sangat beracun. Dimanapun domain mencapai dipenuhi dengan racun Death Spider Emperor. Korosi dan difusi ekstrim dan juga bisa menurunkan kecepatan musuh hingga 10%. Jika mereka diracuni, tubuh mereka akan terus melemah, sampai mati. Jika digunakan dalam pertempuran, itu adalah eksistensi bencana bagi prajurit biasa. Daming dan Erming sebelumnya juga kalah karena domain ini dan menambahkan kemampuan serangan tangguh Bibi Dong sendiri, mereka berakhir seperti ini. Tapi tidak peduli apa yang dikatakan, domain yang tangguh masih akan memiliki efek dalam domain musuh. Blue Silver Domain mendapat dukungan dari tanaman Stardew Great Forest yang tak terhitung jumlahnya untuk membentuk penghalang kehidupan, menggunakan vitalitas yang tangguh untuk menjauhkan energi kematian dari domain kematian. Dipengaruhi oleh domain perlambatan dan gravitasi,
domain Bibi Dong sangat terbatas. Domain Daming dan Erming sama-sama kuat dan tidak hanya dapat memengaruhi makhluk hidup, tetapi juga bentuk energi. 3 domain hebat yang dirilis secara bersamaan tidak hanya membuat keempat judul Douluo tidak dapat menampilkan level sebenarnya, tetapi secara bersamaan juga menolak domain Bibi Dong. Bibi Dong tidak maju dengan ceroboh. Adegan Tang San membunuh Ghost Douluo telah meninggalkan kesan yang terlalu dalam padanya. Meskipun domainnya tidak dapat menahan lawan, Blue Silver Domain Tang San juga dikekang olehnya, tidak dapat menyelimutinya. Tapi, hatinya sudah dalam kekacauan. Kunci mentalnya pada tanda tangan mental Daming dan Erming telah rusak dengan paksa ketika mereka diselimuti oleh Blue Silver Domain. Dengan kata lain, dia sudah kehilangan posisi 2 makhluk besar surgawi. Keadaan ini tentu saja disebabkan oleh Tang San. Sebenarnya, Tang San tidak kalah terkejutnya dengan Bibi Dong. Ketika dia melihat Bibi Dong sebelum dia hanya merasa bahwa aula roh agung-agung paus ini kuat, tetapi dia tidak tahu sampai sejauh mana. Tapi mungkin diasumsikan itu masih tingkat kekuatan judul Douluo, dia setelah semua usia yang sama dengan Grandmaster. Tapi, ketika mereka bertemu lagi kali ini, kekuatan mental Tang San sudah mencapai tingkat yang tak terbatas dan dia segera melihat beberapa petunjuk. Meskipun Bibi Dong dengan cermat menyembunyikan kehadirannya, itu tidak efektif pada Tang San yang memiliki kekuatan mental tingkat yang sama. Tang San jelas merasakan bahwa kekuatan roh Bibi Dong setidaknya mencapai peringkat 98. Bahkan jika itu tidak lebih tinggi dari seagot Douluo Bosaiksi, itu masih tidak akan jauh berbeda. Mencapai tingkat ini pada usianya, Tang San jelas terkejut. Jika Bibi Dong tidak memiliki kekuatan sekuat itu, Daming dan Erming menghadapi hanya 6 judul Douluo, tidak akan mudah untuk mengalahkan mereka di hutan besar bintang Dou dan melarikan diri tidak akan menjadi masalah. Hanya saja, meskipun Bibi Dong kuat, perasaan yang dia berikan pada Tang San adalah bahwa dia mengandalkan kontrol, kekuatan serangannya sejauh ini tidak sama dengan seagot Douluo Bosaiksi. Yang paling penting, Tang San diam-diam memperhatikan bahwa Bibi Dong bahkan lebih membenci seagot trident yang dipegangnya. Tang San menggunakan sifat tanpa batas Blue Silver Domain-nya pada saat yang ideal, sehingga mematahkan kunci Bibi Dong pada 2 binatang roh. Berlari tidak akan semudah itu. Berlari tidak akan semudah itu. Bibi Dong tertawa marah, sedikit bergoyang, menarik avatar rohnya, tetapi dia masih dilindungi oleh Kaisar Laba-Laba Kematian itu. Karapas ungu gelap dengan cepat mundur dan dalam sekejap mata, dia kembali ke penampilan semula yang elegan. Di dahinya, pola laba-laba ungu berbentuk laba-laba menjadi cerah dan segera, wilayah sekitarnya meluas sekali lagi, menyelimuti keempat judul Douluo, mengusir pengaruh Blue Silver Domain. Pada saat yang sama, tubuh Bibi Dong berubah lagi, merek laba-laba di dahinya langsung berubah menjadi hijau tua, lampu hijau tua kristal yang memancar darinya. Kali ini, kedua kakinya tidak berubah, tetapi di punggungnya muncul 3 pasang kaki laba-laba hijau tua, kedua tangannya berubah menjadi tombak hijau gelap, tubuh bagian bawahnya benar-benar tertutup oleh lapisan cahaya hijau gelap. Hitam, 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 merah, merah, 7 cincin roh muncul dengan rapi di sekitarnya. Cincin roh ketiga bersinar pada saat yang sama itu dirilis. Itu benar, ini adalah semangat kedua Bibi Dong. Roh kembarnya sangat berbeda dari Tang San. Blue Silver Domain Tang San dan Clear Sky Hammer tidak memiliki hubungan timbal balik. Satu adalah roh jenis tanaman, satu adalah roh alat yang kuat. Tapi milik Bibi Dong berbeda. Kedua rohnya adalah tipe laba-laba. Bahkan lebih kuat dari yang diperlihatkan Man-Face Demon Spider. Itu adalah Kaisar Laba-Laba sejati, dalam beberapa hal, itu adalah Bupati Binatang Roh tipe serangga. Roh pertamanya adalah Kaisar Laba-Laba Kematian dan roh kedua adalah Kaisar Laba-Laba Pemakan Jiwa dan seperti yang ditunjukkan cincin rohnya saat ini,
roh kedua ini jelas dibudidayakan hanya setelah yang pertama mencapai 9 cincin. Bersamaan dengan cincin roh ketiga yang bersinar, roh kedua Bibi Dong, kemampuan roh ketiga Soul Eating Spider Emperor diluncurkan. Cincin demi cincin cahaya hijau tua menyebar dari bawah kakinya. Sama sekali tidak berpikir bahwa ini hanya kemampuan roh ketiga, pada kenyataannya, setelah pertama memiliki 9 cincin roh dan kemudian menambahkan cincin roh ke roh kedua, setiap cincin roh dengan setidaknya 50.000 tahun budidaya, kekuatan tidak akan menjadi sedikit lebih rendah dari kemampuan roh ke-8 roh pertama. Akibatnya, meskipun Bibi Dong sekarang hanya memiliki 7 cincin roh, kekuatan roh kedua ini lebih kuat dari 9 cincin roh pertamanya. Bagaimanapun, meskipun roh telah berubah, kekuatan rohnya masih tidak berbeda. Adegan aneh terjadi. Bahkan Blue Silver Domain Tang San tidak bisa menghentikan cahaya ungu gelap itu menyebar. Ketika menyebar, tanah mulai bergetar hebat dan satu demi satu, laba-laba beracun hijau tua berdiameter setengah meter mulai merangkak keluar. Laba-laba racun hijau gelap ini tampak agak ilusi, tetapi mereka masih belum terbentuk dari energi, melainkan energi kematian yang berkumpul dan dipengaruhi oleh kemampuan roh Bibi Dong. Stardew Great Forest adalah tempat di mana yang kuat menjadi mangsa yang lemah dan setiap hari tak terhitung binatang buas saling membunuh dan mati. Kemampuan roh Bibi Dong mengeluarkan energi kematian ini dan mengubahnya menjadi laba-laba beracun yang mematikan ini. Laba-laba iblis benar-benar terlalu banyak, mereka ada di mana-mana dan mulai merangkak dengan cepat, dengan terburu-buru melintasi hutan, mencari jejak Tang San dan dua binatang suci besar di bawah kendali mental Bibi Dong yang cermat. Ini adalah kemampuan roh ketiga roh Bibi Dong, Devil Spider Summoning. Mungkin laba-laba iblis ini tidak akan dapat menemukan Tang San, tetapi akan sangat mudah bagi mereka untuk mengambil aroma racun Bibi Dong pada kera raksasa Titan dan ular langit biru. Bibi Dong tidak bisa melihat melalui Blue Silver Domain, tetapi mengandalkan laba-laba ini dia sekali lagi dapat menargetkan dua binatang suci besar dan kemudian, dia benar-benar tidak akan memberi Tang San kesempatan kedua untuk membingungkannya. Bibi Dong tidak bisa melihat Tang San, tetapi Tang San melihat dengan sangat jelas di dalam domain. Meskipun Bibi Dong menggunakan domain Buer untuk melindungi orang-orangnya dari pengaruh Blue Silver Domain, tetapi melalui Blue Silver Domain, kekuatan mental Tang San ditampilkan hingga tingkat terbesar, secara komprehensif mengamati orang-orang ini. Konfrontasi frontal tidak realistis. Tang San awalnya hanya berencana untuk membawa Daming dan Erming. Melihat laba-laba iblis mulai menyebar ke segala arah, Tang San mendengus dingin. Ingin menarik serangan saya. The Sagot Slide adalah musuh bebuyutan setan energi mati ini. Tetapi jika saya menyerang, tidakkah saya memberi Anda kesempatan untuk menargetkan saya? Anda memiliki laba-laba setan, jangan bilang saya tidak punya bantuan. Jangan lupa, ini adalah Stardew Great Forest. Di tanah, rumput perak biru mulai tumbuh dengan panik, berubah menjadi tanaman merambat panjang, menelan laba-laba iblis seperti gelombang laut. Sepasang rumput perak biru yang ditransformasi tentu saja tidak cukup untuk menangkap makhluk buas ini, tetapi jika ada 10, 100. Oleh aura Kaisar Blue Silver Emperor, rumput perak biru, yang memiliki vitalitas paling kuat di hutan besar Stardew, mulai melakukan serangan balik. Meskipun laba-laba iblis yang dipanggil Bibi Dong sangat banyak, bagaimana bisa dibandingkan dengan rumput perak biru di hutan raksasa? Nafas vitalitas yang melonjak dari rumput perak biru menjadi musuh utama laba-laba iblis ini dan satu menguras benang emas setelah yang lain dengan cepat jatuh pada mereka, mengekstraksi energi mereka dan sekali lagi mengisi kembali dua binatang surgawi yang besar. Dibantu oleh binding Kaisar Perak Biru, Daming dan Erming dengan cepat mencapai Tang San. Mereka telah meluncurkan serangan terakhir mereka dan tidak ada kekuatan yang tersisa dan hanya bisa menyerahkannya pada Tang San. Tang San mengerti.
Kontrol gravitasi dan domain pelambatan Daming dan Erming tidak bisa dipertahankan terlalu lama. Jika kedua domain ini kehilangan pengaruhnya, mustahil bagi Blue Silver domain miliknya untuk melawan Bibi Dong. Mereka harus pergi secepat mungkin. Tapi, Blue Silver domain membutuhkan kontrol penuh untuk memblokir garis pandang Bibi Dong. Jika dia membawa Daming dan Erming pergi saat ini, maka Bibi Dong pasti akan merasakan domain melemah dan tentu saja tidak akan ragu untuk menyerang. Membuat keputusan cepat, Tang San segera mengeluarkan Xiao Wu dari 100 Treasure Purse. Cahaya menyala dan jiwa Xiao Wu kembali ke tubuhnya. Daming, Erming, bagaimana kamu berakhir seperti ini? Xiao Wu melihat dua kawan yang dibesarkannya dengan sangat menyedihkan dan matanya langsung memerah. Dan Daming dan Erming tidak bisa tidak terkejut melihat Xiao Wu yang hidup, tanpa kata-kata. Tang San berbicara dengan suara rendah. Ini bukan tempat untuk berbicara. Xiao Wu, kamu juga akrab dengan Medan. Cepat bawa mereka pergi. Saya akan mengawasi Anda dan menghentikan Bibi Dong sebentar. Selama Anda bisa mendapatkan 5 li jauhnya, saya yakin saya bisa menggunakan Blue Silver Domain untuk menghalangi kekuatan mentalnya menemukan Anda. Cepat, Xiao Wu dengan cemas berkata. Lalu bagaimana denganmu? Tang San tersenyum lembut, menunjuk ke 8 cincin rohnya. Tidakkah kamu percaya aku memiliki kekuatan? Aku bukan Tang San dari sebelumnya, mungkin aku masih tidak akan bisa mengalahkan Bibi Dong, tapi aku bisa melarikan diri darinya. Stardew Great Forest adalah tempat yang paling cocok untukku. Jangan lupa bahwa saya punya cara agar dia tidak menemukan saya. Xiao Wu melihat kepercayaan di mata Tang San dan tahu bahwa saat ini tidak ada ruang baginya untuk ragu. Tang San memiliki 3 kartu truf besar yang menyelamatkan jiwa di tubuh emas tak terkalahkan, teleportasi, serta penghalang laut luas. Sangat tidak mungkin bagi Bibi Dong untuk mencegahnya pergi. Terlebih lagi ketika dia mendapatkan perlindungan dari seagot trident. Ingat kita adalah satu. Mengatakan ini, Xiao Wu membawa Daming dan Erming yang sangat terdorong untuk segera pindah. Daming dan Erming besar, tetapi ketangguhan fisik Xiao Wu juga sangat berbeda sekarang. Satu tangan mendukung mereka masing-masing, memberi mereka kekuatan, sangat menurunkan beban dua makhluk buas roh dan membuat mereka bergerak dengan cepat. Tang San tentu saja mengerti apa yang dikatakan Xiao Wu sebelum dia pergi. Dia mengatakan kepadanya bahwa jika dia meninggal, dia juga tidak akan bertahan. Mereka tentu saja tidak perlu khawatir tidak bisa saling menghubungi. Meskipun jiwa Xiao Wu telah menjadi jauh lebih kuat, bahkan setelah kembali ke tubuhnya, dia masih tidak bisa bergerak lebih dari 10 li dari Tang San dan Tang San juga dapat kapan saja mengandalkan koneksi antara jiwa mereka untuk menemukannya. Daming dan Erming pergi dan Tang San segera fokus, berpikir untuk dirinya sendiri, Bibi Dong, aku akan bermain dengan Anda dengan benar dan juga melihat seberapa kuat Anda. Terisolasi oleh layar Blue Silver Domain dan juga kekuatan mental Tang San, Bibi Dong tentu saja tidak tahu apa yang terjadi di sana. Tang San mengeksploitasi Kaisar Perak Biru di hutan untuk menghentikan laba-laba iblisnya yang dipanggil membuatnya marah. Dia meraung, bersiaplah untuk menyerang. Setelah saya memotong domainnya, Anda menyerang dengan kekuatan penuh Anda. Iya nih. Keempat judul Douluo tidak kalah marah dari Bibi Dong. Mereka adalah kekuatan kekaisaran roh, lebih dari peringkat 90 judul Douluo, Tuan Roh yang semua orang kagumi. Dimainkan oleh satu musuh, sehingga Ghost Douluo terbunuh seketika, keluhan ini mungkin tidak diselesaikan bahkan dengan merobek lawan menjadi 10.000 keping. Keempatnya mengusap kepalan tangan mereka dan mengusap telapak tangan mereka, pada saat yang sama sepenuhnya menggunakan avatar roh mereka, bersiap untuk menyerang kapan saja. Semua ini dilihat oleh Tang San melalui Blue Silver Domain yang melemah. Ingin membunuhku dengan paksa. Baik, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan sejatiku. Menarik napas dalam-dalam,
Tang San merasakan domain perlambatan dan gravitasi berangsur-angsur hilang dan mengangkat seagot trident. Dia sudah menggunakan kekuatan Trisula sekali hari ini, tetapi pada saat itu dia belum menemui perlawanan dan itu tidak terlalu melelahkan baginya. Seiring dengan cahaya seagot yang menyembur keluar, merek Trisula di dahi Tang San dan seagot trident di tangannya bersinar secara bersamaan. Matanya sekarang benar-benar keemasan, 8 tombak laba-laba di punggungnya mendukungnya, seagot trident menunjuk ke depan dan cabang pusat terbesar meletus dengan cahaya keemasan yang intens, berubah menjadi pelangi yang mengkhawatirkan, menikam lurus ke arah Bibi Dong di luar Blue Silver Domain. Tang San memperhatikan bahwa roh Bibi Dong juga dari jenis jahat, cahaya seagot seharusnya memiliki efek menahannya. Menarik dukungan pada seagot trident, cahaya surgawi yang dirilis benar-benar dianggap surgawi. Ekspresi Bibi Dong yang beringas berubah dan keenam laba-laba itu menombak di belakangnya dan juga lengannya yang berubah secara bersamaan berkumpul di depannya. 8 ujung tombak di tanah, cahaya hijau tua yang intens tiba-tiba naik bersamaan dengan cincin roh pertamanya yang berkedip. 8 tombak naik secara bersamaan dan secara instan, cahaya hijau gelap berbentuk setengah bulan memotong lurus ke depan. Tepat pada waktunya untuk berbenturan dengan cahaya keemasan yang dilepaskan dari Tang San, seagot trident. Dengan ledakan keras, bentrokan keras langsung membuat dua domain mereka dalam kekacauan. Tingkat kekacauan Blue Silver Domain Tang San sedikit lebih jelas. Dalam domain itu, dia mundur 3 langkah sebelum berdiri teguh, wajahnya pucat pasi dan tidak bisa menahan diri untuk berbisik. Energi jahat seperti itu. Jika apa yang bisa dikatakan Ghost Douluo hanyalah energi hantu yang dibentuk sebagai roh, maka, yang dimiliki Bibi Dong adalah energi kejahatan, kejahatan yang sangat murni yang hanya dirasakan Tang San ketika berhadapan dengan Raja Pembantaian, ketika Raja Pembantaian masih bukan kakek buyut Tang San, Tang Chen dan masih belum bangun. Aura jahat yang dipancarkan Bibi Dong bahkan lebih murni daripada Slaughter King pada saat itu, bahkan lebih besar. Sama seperti Tang San menilai, kekuatan rohnya benar-benar terlalu hebat dan bahkan dengan seagot trident yang membantu melarutkan sebagian besar dampak, dia masih dipaksa mundur 3 langkah, tubuhnya sudah terluka. Terima kasih sudah menonton, lanjut ke video selanjutnya.